di mana kita boleh belajar sedikit daripada firman Tuhan. Adapun judul yang ingin saya bagikan bagi kita semua, hamba-hamba Tuhan di mana saja pun berada, adalah mengalahkan musuh terbesar. Bila mana kita berbicara tentang kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sering berpikir bahwa musuh terbesar kita adalah setan. Musuh terbesar kita adalah orang atau oknum yang telah mengganggu manusia sehingga jatuh ke dalam dosa. Sekarang kita akan coba lihat, apakah itu yang maksud dalam topik pembahasan kita pada Sabat ini? Kalau kita berbicara tentang pengertian dari musuh, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, musuh adalah lawan atau seteru atau imbangan atau tandingan atau sesuatu yang mengancam. Mengancam apa? Mengancam terhadap kesehatan seseorang atau mengancam terhadap keselamatan seseorang. Ada sesuatu yang penting untuk kita ketahui, bahwa musuh dalam kehidupan kita adalah sesuatu atau oknum yang akan membuat kesehatan kita, keselamatan kita terancam. Bagaimana dengan mengalahkan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengalahkan adalah juga menaklukkan, mengungguli, ataupun merebut kekuatan musuh. Sehingga dengan perkataan lain, mengalahkan musuh adalah menaklukkan hal yang mengancam kesehatan atau keselamatan kita. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah saya terancam kesehatan saya? Apakah saya terancam keselamatan saya? Mungkin kita akan katakan, oh tidak, saya fine-fine saja. Saya dalam keadaan berbahagia. Saya dalam keadaan yang fine, yang baik. Tapi apakah demikian? Kita coba lihat dalam Amsal 16 ayat 32 bagian B. Apa dikatakan? Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dengan perkataan lain, bisa untuk menjadi lebih hebat adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya. Dengan perkataan lain, musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Diri kita ini terdiri dari selera atau nafsu. Diri kita mempunyai ego, harga diri. Kita sering mempunyai perasaan sensitif. Kita sering mempunyai pikiran sombong. Itulah diri kita. Diri kita ini kadang-kadang perasaan kita adalah menguasai. Padahal seharusnya bukan perasaan yang menguasai. Seharusnya adalah pikiran, hati nurani kita yang berbicara. Sekarang kita akan bicara, saya akan bawa kita berbicara tentang satu bagian penting dalam kehidupan kita, dalam diri kita, yaitu selera atau nafsu. Nah, kalau kita berbicara tentang selera atau nafsu, kita sering berpikir bahwa selera atau nafsu itu adalah negatif. Sebetulnya, dalam tulisan yang diilhamkan, Pikiran Karakter Kepribadian Jilid 2 halaman 30 dikatakan, nafsu atau selera diberikan kepada kita dengan tujuan yang baik. Allah pencipta alam semesta, Allah yang menciptakan tubuh manusia, juga tahu bahwa tubuh kita ini penting untuk mendapatkan asupan energi. Asupan bahan-bahan penting untuk membuat tubuh kita tetap hidup. Asuhan vitamin, asuhan karbohidrat, dan sebagainya yang penting untuk tubuh kita. Tetapi pada awal sejarah kehidupan manusia, kita bisa buka dalam Kejadian 3 ayat 6. Dikatakan di situ, pada saat perempuan itu, yaitu nenek moyang kita yang pertama, Hawa, melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Di sini kita lihat ada satu selera, ada satu keinginan yang dimunculkan oleh penggoda itu. Lalu Hawa mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita lihat di sini bahwa selera atau nafsu yang awalnya Tuhan berikan kepada kita umat manusia, sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa untuk membuat kita tetap hidup oleh karena kita memakan makanan yang penting untuk keberlangsungan kehidupan kita, ternyata menjadi fondasi dosa. Dalam Membina Pola Makan dan Diet halaman 149, satu tulisan yang diilhamkan, fondasi dari semua dosa manusia adalah pemanjaan selera. Selera adalah sesuatu yang baik, tetapi ada satu kata di depan selera yang disebut dengan pemanjaan. Di sini yang kita harus hati-hati. Kenapa?
Pemanjaan berarti bahwa selera itu terus dibiarkan untuk menguasai diri. Selera itu dibiarkan terus untuk akhirnya mengkungkung diri. Selera itu akhirnya yang menjadi mengarahkan diri kita. Di sini yang perlu untuk kita berhati-hati. Dan ternyata bahwa selera atau nafsu itulah yang menjadi titik lemah manusia. Dalam Hidup yang Menyehatkan halaman 95 ada satu buku yang sangat baik, dikatakan salah satu godaan terkuat yang harus dihadapi manusia adalah pengendalian selera. Luar biasa. Disinilah titik lemah, dan setan tahu titik lemah dalam diri kita adalah pengendalian selera. Saya ingin bagikan kepada kita dalam buku yang sama halaman 95 dikatakan banyak yang jatuh sakit karena penurutan selera. Mereka makan apa yang disukai oleh selera mereka yang salah, sehingga memperlemah organ-organ pencernaan dan melukai kekuatannya untuk mencari makan atau mempertahankan kehidupan. Kalimat berikut yang saya ingin stressing bagi kita. Dosa itu memang terletak di pintu. Pintu itu mulut. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, dosa terletak di pintu, dan pintu itu mulut kita. Luar biasa. Selera makan kita itu adalah berada di mulut, dan pintu ini adalah pintu dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saya tidak ingin membuat kita menjadi takut dengan yang kita makan, tetapi kita harus belajar bahwa memang pengendalian diri yang berat, dan setan tahu itu bila mana kita tidak bisa mengendalikan selera kita. Nah, selera adalah menjadi titik lemah dalam pertahanan kehidupan kita. Bila mana kita tahu bahwa ada titik lemah di satu kota, kita misalkan memiliki satu kota, kita punya satu sistem di dalam kota itu untuk mempertahankan terhadap musuh-musuh yang akan datang, maka kita akan cari tahu di mana titik lemah. Mungkin musuh akan datang melalui sungai yang masuk ke dalam kota. Kita ingat cerita kenapa kerajaan Babel jatuh, diserang oleh Medo Persia, karena titik lemahnya yang mereka tidak siap adalah tentara musuh masuk melalui sungai yang mereka bendung. Sungai itu kering, tentara masuk. Sekarang titik lemah daripada kehidupan kita adalah selera. Ada satu kutipan dalam tulisan Membina Pola Makan dan Diet halaman 146. Apa dikatakan? Setan selalu siap siaga untuk menempatkan manusia sepenuhnya di bawah kekuatannya. Penggodaannya yang paling kuat adalah melalui selera, dan dia berusaha merangsangnya dengan cara apapun. Luar biasa. Setan tahu bahwa penggodaan yang paling kuat yang bisa menjatuhkan kita sebagai umat-umat Tuhan adalah melalui selera. Dan dia berusaha dengan segala cara yang tidak pernah kita pikirkan, cara yang tidak pernah kita bayangkan, setan akan masuk. Sehingga kita tahu bahwa inilah titik lemah dalam pertahanan kita. Kalimat yang lain di dalam buku yang berbeda, Pikiran Karakter Kepribadian Jilid 2 halaman 35 dikatakan, melalui selera makan, setan mengendalikan pikiran dan seluruh badan. Bukan hanya pikiran, ternyata seluruh badan. Kalimat berikut ini yang perlu untuk saudara-saudara dan saya camkan dalam kehidupan kita. Ribuan orang yang seharusnya boleh hidup telah masuk ke dalam kubur dan mengalami kerusakan fisik, mental, dan moral. Oleh karena apa? Oleh karena mereka mengorbankan seluruh kekuatan mereka kepada pemanjaan selera makan. Ada satu kutipan orang katakan, saya hidup untuk makan. Luar biasa. Karena dia ingin untuk menikmati makanan-makanan yang ada di dunia ini. Karena dia katakan hidup hanya sekali. Kenapa kita tidak bisa makan yang kita sukai? Tetapi sebetulnya kembali kepada citra yang Allah berikan kepada manusia, selera adalah dipakai untuk membuat kita hidup. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, kita lihat sekarang bahwa kita harus berperang terhadap selera. Oleh karena selera kita adalah selera daging kita, selera yang dikuasai oleh
pendosaan kita. Kita akan lihat, mengalahkan nafsu atau selera itu dikenal dengan kata bertarak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, bertarak adalah menahan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Dengan memantangi kesenangan. Kita bisa berpuasa atau dengan cara yang lainnya. Kenapa? Karena dalam kutipan yang lain dalam Membina Pola Makan dan Diet halaman 142 dikatakan, salah satu pencobaan yang paling berat yang harus dihadapi manusia ialah masalah selera. Diulangi lagi, masalah kita adalah masalah selera. Kita harus mengalahkan, kita harus berperang kepada masalah selera dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita coba lihat, kenapa sih saya harus berperang? Kenapa sih saya harus mengendalikan selera saya? Karena ternyata kalau kita ikutkan selera, maka akan terjadi masalah dalam kehidupan kita. Kita akan lihat akibat daripada tidak bertarak. Apa yang terjadi kepada kehidupan kita? Yang pertama, ternyata bila mana kita tidak bertarak, bila mana kita tidak mengendalikan selera kita melalui pemuasan cita rasa, ini kalimat berikut, susunan saraf akan terangsang dan kuasa otak akan dilemahkan, sehingga seseorang mustahil dapat berpikir dengan tenang berdasarkan rasio. Pikiran itu tidak seimbang. Wow, dalam kehidupan kita, ternyata bila mana kita tidak membiarkan menahan selera makan kita, selera untuk menikmati makanan-makanan yang enak yang ada di sekitar kita, maka kita tidak akan dapat berpikir dengan tenang berdasarkan rasio. Kita akan lihat kenapa. Sehingga muncullah pikiran-pikiran yang tidak seimbang. Tidak seimbang itu banyak yang terjadi. Misalkan seharusnya seseorang itu, pada waktu ada orang yang anaknya misalnya, seorang bapak, ada anaknya yang berbuat salah, seharusnya ditegur kesalahan itu, tetapi malah ditertawakan. Sehingga anak itu akan merasa, oh saya berbuat salah, tidak mengapa. Ini adalah yang disebut dengan pikiran tidak seimbang. Yang berikut dalam pikiran karakter kepribadian jilid 2 halaman 37. Makan terlalu banyak, ini dia, menyebabkan pelupa dan hilang ingatan. Ada satu kutipan yang dikatakan oleh Raja Sulaiman, taruhlah pisau di lehermu. Ini adalah menunjukkan kita jangan terlalu banyak makan. Kenapa? Karena kita akan bisa menjadi pelupa dan hilang ingatan. Kalau pelupa saja mungkin nggak apa-apa, tapi bagaimana dengan hilang ingatan? Ini sesuatu yang luar biasa. Kalimat ini menunjukkan kita harus hati-hati. Saya ingin bagikan lagi, ada satu kutipan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang mengerti tentang hubungan antara makanan dengan pikiran dan kesehatan fisik seseorang. Dikatakan begini, mereka harus menghindarkan segala jenis makanan dan minuman yang cenderung mengganggu atau merangsang saraf. Gangguan saraf yang diikuti oleh depresi dan pemanjaan yang berlebihan akan mengelabui otak, sehingga pikiran jadi buntu, lalu timbullah kebingungan. Orang-orang akan bingung. Sekarang bagaimana penjelasannya secara medis? Saya ingin terangkan kepada kita, dalam kehidupan kita, di dalam otak itu ada dua komponen penting yang membantu kita untuk hidup dengan keadaan seimbang. Yaitu ada yang disebut dengan korteks prefrontal, ada gambarnya yang bisa kita lihat. Bagian depan itu otak di belakang dahi kita, itu yang disebut dengan korteks prefrontal. Kemudian ada yang disebut dengan sistem limbik. Limbik itu adalah di bagian tengah dari otak kita. Kalau korteks prefrontal itu adalah sebagai pemimpin dan penguasa untuk mengendalikan diri. Jadi kalau saya misalkan pagi-pagi mau datang ke studio Hope Channel untuk menyampaikan firman Tuhan, maka korteks prefrontal saya akan bekerja. Oh, harus begini. Saya harus siapkan semua bahan, saya harus siapkan pakaian saya harus mandi misalkan jam 7 pagi, saya harus makan sehingga cukup energi untuk melakukan aktivitas. Itu adalah diperintah oleh korteks prefrontal, bagian depan dari otak kita di belakang dahi kita. Sebaliknya, ada yang disebut dengan sistem limbik. Sistem limbik adalah pusat kesenangan, pusat dari selera atau nafsu. Saya tentunya kalau selera saya bangun pagi tadi adalah enak kalau tidur, maka saya bisa saja dengan sistem limbik, tidurlah, toh acaranya nanti agak
di atas jam 9, di atas jam 10. Dengan adanya sistem limbik saya yang katakan nanti saja bangun jam 7 atau bangun jam 8, sementara korteks prefrontal saya katakan jangan, maka di sini terjadi persesuaian. Dan oleh karena korteks prefrontal menjadi pemimpin dan penguasa, maka korteks prefrontal memerintahkan kepada seluruh tubuh, bangun, bersiap melakukan aktivitas. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata korteks prefrontal yang sebagai pemimpin atau penguasa itu bisa bekerja oleh karena ada satu bahan penting yang disebut dengan serotonin. Serotonin ini adalah sesuatu bahan yang mengakibatkan bisa bekerjanya saraf di otak bagian depan. Dan bahan baku, bahan yang dipakai untuk membentuk serotonin di otak kita itu adalah berasal dari triptofan yang berasal dari buah-buahan dan biji-bijian, sayur-sayuran. Jadi buah-buahan biji-bijian itu mengandung bahan baku yang disebut triptofan, dan bila mana triptofan ini dibawa masuk ke dalam otak kita oleh darah, dia akan terbentuklah serotonin, dan serotonin itu akan banyak, maka korteks prefrontal kita bisa bekerja, bisa melakukan aktivitas. Di sisi yang lain yang disebut dengan sistem limbik, pusat kesenangan atau emosi, maka bahan penting yang berada di situ adalah yang disebut dengan dopamin. Dopamin sebaliknya bahan bakunya itu adalah tirosin. Tirosin ini berasal dari mana? Tirosin ini terutama berasal dari bahan makanan produk hewani. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa korteks prefrontal membutuhkan bahan yang berasal dari buah-buahan biji-bijian untuk dia bisa menjadi pemimpin, untuk dia bisa menjadi yang mengatur kehidupan. Sebaliknya sistem limbik, pusat kesenangan itu membutuhkan bahan yang berasal dari produk hewan sehingga dia akan bisa juga menjadi leader, menjadi pemimpin di dalam kehidupan seseorang. Nah, kita lihat apa yang terjadi kalau kita tidak bertarak, kita mengkonsumsi makanan-makanan yang enak. Produk hewani, saya yakin kita semua setuju adalah makanan yang enak. Kalau kita memakan produk makanan yang enak dari produk hewan, maka dopamin itu akan meningkat. Kalau dopamin itu banyak di otak kita, maka yang menjadi pemimpin adalah sistem limbik kita. Bukan hanya itu, kalau kita juga banyak makan makanan manis dan makanan yang berlemak, dopamin juga naik. Jadi bukan hanya produk dari hewan, tapi produk dari tumbuhan pun, kalau kita makan makanan yang manis dan berlemak, maka dopamin meningkat di otak, sistem limbik, pusat kesenangan, pusat selera lah yang akan memimpin kita. Sistem limbik yang dikenal sebagai otak emosi ini adalah sebagai pusat perasaan, pusat rasa senang, dorongan seks, dan rasa lapar. Memang ada pusat lain sebagai rasa haus, metabolisme dengan mengatur produk hormon dan metabolisme. Tapi saya ingin katakan bahwa selera kita, selera makan kita, rasa lapar kita, rasa senang untuk mengkonsumsi makanan, pusatnya adalah di sistem limbik. Dan kalau kita mengkonsumsi bahan-bahan produk hewan, ingat tadi yang mengandung bahan baku tirosin, maka muncullah dopamin, maka kita akan dikuasai oleh selera kita. Sebaliknya, bagaimana kalau kita menahan diri, kita hanya mengkonsumsi makanan produk tumbuhan, maka yang terjadi adalah triptofan akan banyak dan akibatnya serotonin banyak, dan serotonin banyak maka korteks prefrontal, bagian otak depan kita, di belakang dahi kita, itu yang berperan sebagai pemimpin. Peran pemimpin dari korteks prefrontal adalah sebagai pemimpin dan pengawas. Ini penelitian dari Profesor Rashford dari Oxford University. Perhatian kita, penilaian kita, merencanakan kehidupan kita, pengendalian diri. Ini adalah bagian penting yang ada diperani oleh korteks prefrontal. Ketekunan empati, ya, ini adalah bagian yang penting yang dimiliki oleh korteks prefrontal. Nah sekarang, kalau kita makan produk tumbuhan atau serotonin, maka serotonin ini akan meningkat. Serotonin ini akan mengakibatkan korteks prefrontal berperan sebagai pemimpin. Ada satu kutipan dari hamba Tuhan dalam buku Temperance halaman ke-13. Dikatakan, saraf-saraf otak yang berkomunikasi dengan seluruh sistem adalah satu-satunya medium, satu-satunya media melalui mana surga bisa berkomunikasi kepada manusia dan mempengaruhi kehidupannya yang paling dalam. Kenapa?
Oleh karena berdasarkan penelitian, korteks prefrontal ternyata adalah juga mempunyai pusat sifat kerohanian, sifat moralitas, dan sifat keyakinan. 3 hal ini ada di dalam korteks prefrontal. Jadi bila mana kita berbicara tentang kehidupan kita, kalau kita mengkonsumsi produk tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, itu ternyata yang akan terjadi adalah korteks prefrontal menjadi pemimpin. Tuhan telah menciptakan nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa, di Taman Eden. Dan makanan yang diberikan adalah makanan buah-buahan, biji-bijian. Begitu jatuh ke dalam dosa, ditambah dengan sayur-sayuran. Ini menunjukkan bahwa Allah telah mengerti bahwa yang paling baik bagi kita adalah otak depan sebagai pemimpin, bukan otak tengah atau yang disebut dengan sistem limbik. Sekarang yang kedua, bagaimana pengaruh daripada kita tidak bertarak adalah merusak mental. Dalam pikiran karakter kepribadian jilid 2 halaman 35 dikatakan, pemanjaan selera adalah penyebab utama kelemahan fisik dan mental. Tadi sudah saya katakan dalam penjelasan tentang fungsi daripada korteks prefrontal dan sistem limbik. Kalau selera, tadi saya katakan selera makan. Kalau kita makan terlalu banyak, akhirnya darah yang akan ada di tubuh kita lebih banyak pergi ke perut kita ketimbang pergi ke otak. Akibatnya apa? Akibatnya otak menjadi sulit untuk melakukan aktivitas. Maka mental pun akan terganggu. Apa akibatnya? Dalam buku yang lain, Membina Pola Makan dan Diet halaman 147 dikatakan, sifat gampang tersinggung, sifat dengan pikiran kacau, saraf yang tegang, semua akibat dari pelanggaran hukum Allah dalam hal kesehatan. Jadi seseorang yang tidak mengkonsumsi dengan baik produk tumbuhan, sebaliknya mengkonsumsi dengan berlebihan bahan-bahan yang manis atau yang berlemak, dan juga mengkonsumsi bahan-bahan produk hewani, akan mudah atau gampang tersinggung. Pikiran bisa kacau dan saraf tegang. Yang berikut adalah merusak moral. Tadi merusak otak, pikiran, kemudian merusak mental, sekarang merusak moral. Dalam satu buku renungan pagi yang dipelajari pada tahun lalu, yaitu Bapa Kita Peduli halaman 181 dikatakan begini, ketidakbertarakan adalah dasar dari semua kejahatan moral yang dikenal manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa kalau kita tidak bertarak, kalau kita tidak mengendalikan selera kita, ini adalah dasar untuk kejahatan moral. Buku Membina Pola Makan dan Diet halaman 147 katakan, dengan kebiasaan tidak bertarak, setan bekerja untuk merusak kuasa mental dan moral yang telah diberikan Allah kepada manusia sebagai hadiah yang tidak ternilai. Kuasa mental dan moral manusia diberikan Allah sebagai hadiah yang tidak ternilai. Tetapi setan ternyata bisa bekerja untuk merusakkannya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita memang dikatakan oleh Yesus Kristus, berhati-hati, pada akhir zaman akan banyak serangan-serangan dari setan melalui umat-umat yang mengikut setan. Tetapi sebetulnya diri kita lah yang harus kita bentengi, karena setan masuk melalui merusak selera kita. Di situ akan jadi merusak kuasa mental dan moral kita. Saya ingin katakan, dalam buku yang sama halaman 142 dikatakan, kuasa moral dilemahkan, sehingga dosa tidak tampak lagi jahat. Luar biasa. Mungkin kita akan katakan, saya tidak akan pernah sampai ke situ. Saya tidak akan pernah menjadi orang yang tidak lagi melihat dosa itu dosa. Kejahatan dianggap sepele, dan nafsu daging menguasai pikiran, sampai prinsip-prinsip yang baik dan hati nurani dicabut, dan Allah dihujat. Luar biasa. Kalau kuasa moral kita sudah dilemahkan, maka kita tidak akan anggap lagi itu dosa, sesuatu yang menjadi sifat manusia, sifat kejahatan. Kejahatan akan dianggap sepele. Adapun, saya mohon maaf, adapun yang terjadi misalkan sekarang, ada gereja-gereja yang sudah mengatakan bahwa tidak apa dengan LGBT. Ini adalah kesalahan? Ya. Ini adalah kejahatan? Ya.
Kita tidak akan bahas itu di sini. Tetapi kalau ini sudah dianggap sepele, maka kita harus berhati-hati. Karena Allah menciptakan nenek moyang kita yang pertama adalah laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dan laki-laki, bukan perempuan dan perempuan. Ini yang harus ada dalam pikiran kita. Kalau kita menjaga selera kita, maka moral kita pun akan bisa kita jaga. Tapi bila mana kita tidak berperang, mengalahkan selera jahat kita, selera makan kita yang berlebih, maka kita akan mendapatkan hasil, moral kita akan turun. Bahkan dikatakan, kita akhirnya sampai berani untuk menghujat Allah pencipta alam semesta. Luar biasa. Satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Sudah yang pertama, kita akan terganggu atau rusak otak dan pikiran, terganggu atau rusak mental kita, terganggu atau rusak moral kita. Yang keempat adalah mengganggu emosi kita. Dalam pikiran karakter kepribadian jilid 2 halaman 43 dikatakan, orang yang tidak bertarak tidak bisa sabar. Kesulitan kecil bagi mereka adalah kesusahan setinggi gunung. Luar biasa. Sering kita jumpai ada orang yang salah saja meletakkan bolpen, tidak pas di tempatnya, dia akan marah besar. Padahal itu hanya meletakkan bolpennya. Bolpennya di satu tempat, dia katakan bukan di situ. Bolpen itu harus di tempat yang sudah disiapkan. Kemudian harus arahnya berbeda. Saya harus katakan bahwa ini adalah orang-orang yang tidak bertarak, terganggu emosinya oleh karena hal-hal yang kecil. Dikatakan lebih lanjut dalam buku yang sama dan halaman yang sama, perut yang terganggu pencernaannya selalu menuntun kepada lekas marah. Kalau perut kita menjadi tuan dan kita sering isi perut kita, maka akhirnya terganggulah pencernaan, dan akhirnya yang terjadi adalah kita menjadi orang yang lekas marah. Terganggu emosi kita bila mana tidak bertarak. Yang kelima, ini yang paling penting, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, bahwa ternyata bila mana kita tidak bertarak akan terjadi kerusakan kerohanian. Dalam pikiran karakter kepribadian jilid 2 halaman 36 dikatakan, makan dan minum mempunyai hubungan langsung kepada kemajuan kerohanian kita. Lebih lanjut dikatakan dalam membina pola makan dan diet halaman 159, penebus dunia mengetahui bahwa pemanjaan selera membawa kelemahan pada tubuh dan mematikan daya pikir, sehingga perkara-perkara suci dan abadi tidak dapat dibedakan. Kita tentu harus tahu perkara-perkara suci dan perkara-perkara yang akan membawa kita ke keabadian. Sebagaimana janji Yesus, aku akan bawa engkau hamba-hambaku ke dalam surga untuk hidup selama-lamanya. Kita tidak lagi bisa membedakan. Sekarang kalau begitu, kita harus bisa mengendalikan selera kita. Kita harus bisa berperang mengalahkan selera kita. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaan yang penting. Ya, saya ingin sampaikan, kalau kita berbicara tentang bagaimana dalam kehidupan kita untuk mengerti tentang berperang dalam kehidupan kita, maka kita harus mengerti bahwa kehidupan kita haruslah mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saya akan bawakan di sini bagaimana caranya untuk kita bisa berperang mengalahkan selera kita. Dalam Amsal 20 ayat 18 dikatakan, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Amsal 20 ayat 18, Raja Sulaiman katakan, kalau kita mau berperang terhadap selera kita, mari kita mengadakan siasat. Berperang dengan satu rencana tertentu. Dan dalam pikiran karakter kepribadian jilid 1 halaman 443 dikatakan, bercita-citalah tinggi dan berusahalah keras untuk mencapai standar itu. Luar biasa. Saya ingin sampaikan kepada kita, bila mana kita mau untuk melakukan proses berperang terhadap selera kita, mari kita mengadakan siasat. Apa yang boleh kita lakukan? Bagaimana supaya kita bisa bertarak? Yang pertama, tidak dapat dengan kekuatan sendiri. Dalam satu buku yang sering saya ulangi tadi, halaman 148 dikatakan, dengan kekuatan kita sendiri mustahil bagi kita untuk menyangkal jeritan-jeritan alam yang sudah berdosa. Kalau kita mustahil,
Apa dikatakan? Dalam halaman 150 dikatakan, pencobaan terhadap pemanjang selera memiliki satu kuasa yang dapat dikalahkan hanya oleh pertolongan Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang ini, maka hanya pertolongan Allah lah yang akan membuat kita boleh mengatasi pertarakan terhadap selera kita. Sekarang kita lihat, ada satu kutipan yang saya ingin bagikan kepada kita dalam halaman 160 dari Membina Pola Makan dan Diet. Dikatakan begini, injaklah pedal remmu, tahanlah seleramu oleh pengawasan yang ketat, kemudian serahkanlah dirimu dalam tangan Allah, perpanjanglah hidupmu oleh pengawasan secara seksama atas dirimu. Dengan perkataan lain, ada pertolongan Allah, tapi kita juga harus mengusahakan. Ada langkah kerjasama kita. Yang pertama adalah injak pedal rem. Yang kedua, tahan selera oleh pengawasan ketat. Yang ketiga, serahkanlah diri dalam tangan Allah. Yang keempat adalah didik selera kita. Sekarang ada satu kutipan Allah katakan, sadarlah. Wow, injak pedal rem. Kalau kita sedang membawa kendaraan, kemudian tiba-tiba di depan ada bahaya, maka yang akan kita pikirkan, ini ada risiko. Kita harus pertimbangkan risiko ini mencelakakan saya dan orang lain. Buat pertimbangan, lalu kita buat keputusan untuk melakukan, menghindarkan dia. Injak pedal rem, maka kita harus memutuskan injak pedal rem terhadap selera kita. Itu yang pertama, injak pedal rem. Jadi ada 3 langkah: sadar ada risiko, buat pertimbangan, buat keputusan untuk bertarung. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahan selera dengan pengawasan yang ketat. Dalam buku yang sama, halaman yang sama dikatakan, batasi sangkal semua selera yang tidak alamiah. Kita harus stop mengikuti selera kita, selera yang mendatangkan kenikmatan bagi tubuh kita. Kemudian kita jangan menyerah kepada pencobaan. Kalau ada orang yang membuat di dalam kehidupan kita, pada waktu kita mau makan di meja makan, dihidangkan satu bentukan makanan yang akan membuat kita kalah, maka kita harus tidak menyerah. Selera makan harus ditaklukkan di bawah organ-organ intelek dan moral. Otak depan kita, tubuh itu haruslah menjadi hamba bagi pikiran, bukan pikiran diperhamba oleh tubuh. Yang ketiga, serahkanlah dirimu dalam tangan Allah. Teladan Yesus yang telah ditunjukkan bahwa pada waktu pertarungannya menghadapi setan, dia telah dikuatkan menghadapi pertarungan itu oleh kehadiran Roh Kudus dalam dirinya. Dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, kata Rasul Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah, dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita menerima Roh Kudus, Kristus hidup dalam kehidupan kita. Dalam buku Membina Pola Makan dan Diet halaman 149 dikatakan, selama kita dipersatukan dengan Dia oleh iman, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Yang keempat, didik selera kita, karena ini memang perlu waktu dan kesabaran. Membina Pola Makan dan Diet katakan, untuk memulihkan selera dari penyalahgunaan yang telah diterima, supaya kembali kepada keadaan semula akan memakan waktu. Tidak mungkin seperti membalikkan telapak tangan. Kita perlu waktu untuk berubah. Hanya oleh penurutan dan usaha yang berkesinambungan terus-menerus, maka kita dapat menang sebagaimana Kristus sudah menang. Di sini yang saya ingin katakan, perlu waktu dan sabar. Ada yang disebut dengan latihan tekad dan kemauan. Itu seperti potensiasi jangka panjang. Tekad atau kemauan kita seperti otot. Kalau kita latih otot kita, otot biceps, lengan atas ini akhirnya menjadi besar. Begitu juga, satu tindakan untuk melatih dari korteks prefrontal kita ke sistem limbik kita. Urat saraf itu terbentuk. Kemudian kita latih, dia akhirnya urat sarafnya semakin banyak. Dan akhirnya yang terjadi, kebiasaan. Kebiasaan diulangi terbentuk sifat atau tabiat. Maka serabut saraf dari korteks prefrontal itu akan terus lebih banyak ke sistem limbik. Bukan sistem limbik atau pusat kesenangan ke arah otak depan. Nah, kuasa intelek, kekuatan tubuh, dan umur panjang semua bergantung pada keteraturan yang teguh. Kita harus menyangkal diri di dalam hal makan dan minum. Itu akan segera membuat makanan yang sederhana, menyehatkan, terasa menjadi nikmat. Hasil bertarak, saya ingin katakan kepada kita ada banyak. Saya hanya cantumkan ada 14. Otak menjadi kuat, rasio baik, pikiran teratur,
tidak perasa, kerja efisien, dapat dipercaya, teguh dengan prinsip yang baik, hati nurani teguh, dapat membedakan hal suci, dapat membedakan hal abadi, pertimbangan sehat, Allah disembah, sabar dan kasih. Ada banyak lagi sebetulnya, tapi saya baru sampaikan 14. Kita boleh baca, kita boleh renungkan apa yang membuat kita akan menjadi lebih baik. Dalam Amsal 16 ayat 32 tadi yang sudah saya katakan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman dikatakan, bukti tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan ialah pengendalian diri atau bertarak. Sekarang kita tahu bertarak itu penting. Siapa saja yang perlu untuk bertarak? Yang pertama adalah setiap orang. Dalam Membina Keluarga Sehat halaman 281 dikatakan, penurutan pada hukum-hukum kesehatan harus dijadikan sebagai satu kewajiban pribadi kita semua tanpa terkecuali. Kalau begitu siapa lagi? Yang terutama berikutnya adalah pelayan Allah. Dalam pikiran karakter kepribadian jilid 2 halaman 38, mereka yang makan terlalu banyak dan mereka yang memakan makanan yang tidak sehat, yang mendatangkan kesusahan atas mereka, membuat mereka tidak cocok menjadi pelayan Allah. Maka semua pelayan Allah, apakah di dalam organisasi gereja, ataupun di dalam gereja, ataupun seperti rumah sakit, kita harus melakukan pengendalian diri. Yang berikut adalah, siapa yang perlu adalah pendeta dan guru. Membina pola makan dan diet halaman 159. Sebagai satu bangsa kita perlu mengadakan reformasi khususnya kepada para pendeta dan guru. Mereka perlu mengadakannya. Saya, kata Nyonya White, mendapat petunjuk untuk mengatakannya kepada pendeta dan ketua-ketua daerah. Kegunaanmu selaku pekerja Allah dalam tugas menyembuhkan jiwa-jiwa yang sedang binasa tergantung banyak pada kemajuanmu dalam mengalahkan selera. Wow. Ternyata pendeta dan guru juga diingatkan untuk melakukan hal yang baik dalam pelayanan kepada jiwa-jiwa. Sekarang, pekerja rohani. Dikatakan di sini, tidak ada orang yang dapat menjadi pekerja yang sukses dalam perkara rohani kecuali dia mengikuti pertarakan ketat dalam hal kebiasaan menu makanan. Siapa pekerja rohani? Perkara rohani. Perkara rohani misalkan di jemaat, ketua jemaat, sekretaris jemaat, anggota diakon, semua karyawan ataupun pegawai jemaat haruslah orang-orang yang ketat dalam kebiasaan menu makanan. Saya ingin katakan sebagai penutup, so what? Apa yang mau kita lakukan? Apa yang akan kita perlu untuk lakukan? Apa yang perlu untuk kita hidupkan dalam kehidupan kita? Saya ingin katakan dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mari kita menjadi milik Kristus Yesus. Kalau kita menjadi milik Kristus Yesus, kita sedang menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan kita. Mari kita semua menjadi milik Kristus. Yang kedua, mari kita menjadi anak darah yang bijaksana. Kenapa? Dalam Membina Pola Makan dan Diet halaman 57 dikatakan, Allah tidak akan menurunkan Roh Kudus-Nya kepada mereka yang tahu bagaimana mereka harus makan untuk kesehatan, tapi masih mengikuti cara yang akan melemahkan tubuh dan pikiran. Bila mana kita mau untuk menjadi 5 anak darah yang bijaksana, maka kita harus mengikuti bagaimana cara makan yang baik. Kenapa? Karena bila mana kita tahu untuk cara makan yang baik, maka nantinya Roh Kudus akan diberikan. Dan kalau kita menerima Roh Kudus, maka kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, ada satu hal yang penting. Hamba Tuhan Pendeta Sitorus sering mengulang, kita harus ke surga. Kita perlu mereorientasi di kehidupan kita. Saya harus ke surga. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saya harus ke surga. Untuk menjadi ke surga adalah 5 anak darah yang bijaksana. Kita akan masuk ke surga kalau kita punya Roh Kudus. Punya Roh Kudus kuncinya adalah kalau kita bisa mengendalikan selera kita. Kalau kita bisa berperang kepada diri kita dan mengalahkan diri kita untuk kecenderungan mengikutkan selera jahat kita. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga,
Dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 259, tidak ada batas pada kegunaan seorang yang mengesampingkan dirinya sendiri, menyediakan tempat bagi pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya, dan menghidupkan satu kehidupan yang sepenuhnya berserah kepada Allah. Dengan perkataan lain, bila mana kita memiliki Roh Kudus, maka pekabaran 3 malaikat akan semakin baik dan sukses. Kita akan menjadi juru kabar di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Kita akan semakin diperlengkapi, kita semakin dipersiapkan, kita akan semakin sensitif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan pekabaran 3 malaikat, yang membutuhkan bujukan untuk datang mengikut Yesus, yang membutuhkan sentuhan rohani kita untuk mereka boleh kita dekatkan kepada Kristus. Saya ingin bacakan ada satu kutipan dari tulisan Nyonya White, letter 15 tahun 1889. Apa dikatakan? Tidak ada yang lain, hanya baptisan Roh Kudus yang dapat membawa gereja kepada posisi yang benar dan mempersiapkan umat Allah menghadapi peperangan besar yang tak lama lagi. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, so what? Kita harus memilih. Kita harus menetapkan pada saat ini, saya akan berperang. Saya akan mengalahkan musuh terbesar saya, yaitu selera makan saya, selera untuk memuaskan keinginan saya. Oleh karena selera saya akan membawa saya jauh daripada Tuhan. Dan bila mana kita mau melakukannya, Roh Kudus yang Allah Bapa telah siapkan bagi kita, pemberian yang luar biasa akan boleh diturunkan kepada kita. Dan bila mana kita menerimanya, maka kita adalah anak darah yang bijaksana. Dan bila mana kita adalah anak darah yang bijaksana, maka kita akan dengarkan satu suara yang merdu, yang Tuhan berikan kepada kita di akhir kehidupan nanti. Sabaslah, hai hamba yang setia dan benar, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu. Tuhan memberkati kita. Saya mau ke surga. Amin.